Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu, Pekan Biasa ke-26, Bulan Rosario, 2 Oktober 2021. Hari ini gereja memperingati para malaikat pelindung. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Priska Iyai dari Timika, Papua. Selamat mendengarkan. Shalom. Mengawali permenungan saya ini, izinkanlah saya untuk memberikan pengalaman hidup harian di keluarga dan di tempat saya berkarya. Dalam hidup harian yang saya lakukan, khususnya di dalam keluarga, saya adalah seorang ibu rumah tangga, sekaligus juga seorang guru pegawai negeri sipil. Dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan juga memberikan saya 5 anak. Suami saya adalah seorang dosen di universitas swasta. Kesibukan pekerjaan saya dan suami begitu padat, sehingga banyak pekerjaan rumah dan perhatian kepada anak-anak kadang kami lalaikan, dan tingkat pekerjaan yang begitu padat sehingga beban pekerjaan yang ada kadang menjadi bahan amarah dan pertengkaran-pertengkaran kecil di dalam keluarga. Selama perkawinan kami kurang lebih 18 tahun ini, kami bersyukur kepada Tuhan karena banyak masalah yang dilalui, tetapi hampir juga sangat jarang dan kadang-kadang memperlihatkan sikap ego yang berlebihan.
Apabila ada salah satu di antara kami berdua yang dalam intensitas kemarahan berlebihan, maka yang lainnya diam dan mendengarkan. Setelah tahun-tahun berlalu, 18 tahun sudah, maka kami merasakan buah-buah yang manis yang kami rasakan daripada apa yang telah kami lakukan dengan saling mendengar, saling memperbaiki diri, dan tidak membenarkan diri sendiri. Buah-buah yang manis itu semuanya berasal dari campur tangan Allah sendiri. Pada hari ini kita diperdengarkan tentang bagaimana ke-70 murid yang kembali dengan sukacita karena keberhasilan pelayanan mereka. Keberhasilan ini ditandai dengan takluknya setan-setan dalam nama Yesus, dan Yesus pun bergembira dalam Roh Kudus. Yesus mengungkapkan syukur kepada Bapa yang telah mewahyukan rahasianya kepada orang-orang kecil dan menyembunyikannya kepada orang-orang bijak dan yang pandai. Karena kebijaksanaannya, orang-orang bijak mengira dirinya mengetahui segalanya, sehingga ia tidak membutuhkan lagi sabda Allah. Begitu juga sebaliknya, orang pandai menganggap dirinya dapat mengerjakan segala sesuatunya, sehingga tidak lagi membutuhkan pertolongan Allah. Hanya orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasannya yang mau mengandalkan Allah dan mengharapkan pertolongan dari Allah, sehingga hidupnya senantiasa dipenuhi dengan ungkapan syukur karena menyaksikan keajaiban Allah. Dari teks yang sudah kita baca dan hubungkan dengan pengalaman yang sudah aku alami, dari teks ini menunjukkan bagaimana kadang kita ini merasa tinggi hati dengan apa yang sudah kita lakukan. Keegoisan kita menunjukkan dan memperlihatkan bahwa hanya kita yang hebat. Hanya akulah yang hebat. Sikap keakuan kita jauh lebih tinggi daripada segala-galanya. Sehingga cinta, sehingga kerendahan hati tidak nampak di dalamnya. Oleh karena itu, pada hari ini kita merayakan pesta para utusan Tuhan yang melindungi kita umat manusia. Kita dapat menemukan kisah juga tentang mereka sepanjang kitab suci. Para malaikat menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan, melindungi manusia dari mara bahaya serta menyelamatkannya. Dalam perjanjian baru juga kita diperdengarkan tentang bagaimana Santo Petrus dibimbing oleh malaikat untuk meloloskan diri dari penjara. Setelah berabad-abad lamanya, umat Kristiani percaya bahwa kita masing-masing mempunyai malaikat pelindung. Gambaran malaikat pelindung yang paling sering kita jumpai adalah gambaran seorang malaikat yang sedang melindungi anak kecil yang sedang berjalan menyeberangi sebuah jembatan kecil. Mengetahui serta mengimani bahwa kita masing-masing juga mempunyai malaikat pelindung yang melindungi kita, sehingga sangat membesarkan hati. Malaikat pelindung kita adalah hadiah dari Tuhan yang berbelas kasih. Menutup permenungan kita ini, marilah dengan rendah hati kita berdoa supaya malaikat pelindung itu selalu ada, selalu menyertai kita. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat
pelindung yang kudus, Engkaulah pengawal dan pemimpin kami dalam pemeliharaannya yang penuh kasih kepada kami. Allah telah mengutus Engkau untuk melayani kami yang akan menjadi ahli waris surga. Kami mohon kepadamu, dampingilah kami dalam segala pekerjaan kami. Lindungilah kami dalam mara bahaya. Beranikanlah kami dalam perjuangan, dan pimpinlah kami menuju kemenangan jaya. Bersama Dikau dan semua malaikat, kami hendak meluhurkan Allah, karena untuk itulah kami dan Dikau diciptakan olehnya. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.